Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatu Sofia, NIM 19040274033. Di sini saya akan menjelaskan tentang diplomasi maritim. Poin-poin pada presentasi hari ini adalah 1. Pengertian diplomasi maritim. 2. Kategori diplomasi maritim oleh MIRI. 3. Tujuan diplomasi maritim. 4. 2 pendekatan diplomasi maritim. Dan 5. Indonesia sebagai PMD atau Poros Maritim Dunia. Diplomasi maritim. Secara sederhana, diplomasi maritim merupakan manajemen hubungan antar negara melalui domain maritim. Menurut MIRI, diplomasi maritim tidak hanya berarti penggunaan diplomasi untuk mengelola konflik dan ketegangan antar negara terkait permasalahan maritim melalui penyusunan instrumen hukum internasional. Tetapi, diplomasi maritim juga merupakan penggunaan aset atau sumber daya dalam domain maritim untuk mengatur hubungan antar negara. Kategori diplomasi maritim oleh MIRI dibagi menjadi 3, yaitu 1. Diplomasi maritim kooperatif. Diplomasi maritim kooperatif mensyaratkan kerjasama antar aktor dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek kemaritiman, meliputi pertukaran personil, program pendidikan, pertemuan kolaboratif, dan lainnya yang bertujuan untuk confidence building. 2. Diplomasi maritim persuasif. Tujuan dari diplomasi maritim persuasif adalah untuk meningkatkan pengakuan negara atau pihak lain terhadap kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara sekaligus membangun wibawa negara tersebut dalam sistem internasional. Dan yang ketiga yaitu diplomasi maritim koersif. Diplomasi maritim ini dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan militer atau maritime force, seperti angkatan laut dan perangkat-perangkatnya, untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan, seperti melakukan penyerangan, penyergapan, penembakan, dan lain-lain kepada pihak yang dianggap melakukan pelanggaran. Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah berhasil melaksanakan diplomasi maritim sejak Deklarasi Juanda tahun 1957 dengan hasil konsep negara kepulauan dan lahirnya norma hukum baru, yaitu lebar laut teritorial 12 mil laut yang diukur dengan menarik garis lurus dari titik terluar. Tujuan diplomasi maritim dibagi menjadi 4, yaitu 1. Untuk mempercepat penyelesaian masalah perbatasan laut. Untuk mempercepat penyelesaian masalah perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste, sehingga menyebabkan Indonesia melakukan diplomasi maritim. Lalu yang kedua yaitu mempertahankan dan melindungi wilayah perairan Indonesia beserta sumber daya yang ada di dalamnya. Indonesia yang memiliki wilayah laut dengan luas 3.544.743,9 km persegi, juga kekayaan alam dan biota laut yang melimpah, sudah sepatutnya melakukan diplomasi maritim untuk mempertahankan wilayah laut Indonesia dan kekayaan alam yang dimiliki. 3. Menjaga keamanan dan integritas kedaulatan negara. Karena wilayah maritim yang sangat luas hingga menyebabkan luasnya ancaman keamanan maritim yang bersifat lintas batas, sehingga memerlukan kerjasama internasional untuk menanggulanginya. Yang keempat yaitu untuk penelitian dan pengembangan infrastruktur laut. Tidak hanya wilayah daratan saja yang perlu dikembangkan, tetapi wilayah perairan juga perlu dikembangkan, seperti membuat pelabuhan dan lain-lain. 2 pendekatan diplomasi maritim Indonesia.
1. Soft Maritime Diplomacy, yaitu upaya diplomasi yang dilakukan melalui kerjasama dan persuasi. Yang kedua, Hard Maritime Diplomacy, yaitu upaya diplomasi yang dilakukan dengan tindakan koersif dalam bentuk kebijakan tegas terhadap pelanggaran illegal fishing. Indonesia sebagai PMD atau Poros Maritim Dunia. Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh Bapak Jokowi Yusuf Kala dalam kampanyenya pada pemilu tahun 2014. Lalu, mereka juga menyampaikan pidato serupa pada saat mereka telah terpilih menjadi presiden dan wakilnya. Isi pidato tersebut adalah memberi isyarat untuk mengembalikan semangat Indonesia sebagai negara maritim yang pernah berjaya. Ada lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Itu bukanlah sekedar lagu, karena pada dasarnya memang jati diri bangsa Indonesia itu adalah sebagai negara kepulauan yang pernah berjaya di laut sebelum datangnya kolonialisme bangsa-bangsa Eropa, yang memutus kejayaan itu dengan menguasai laut Indonesia dan memudarkan jiwa bahari bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena mereka tahu bahwa orang-orang laut itu kuat dan berani. Jadi, mereka menghapus jiwa bahari milik bangsa Indonesia dan menggantinya dengan jiwa agraris. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.